Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 teman-teman ya. Ini buku terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Oke, kita mau bahas latihan ulangan pelajaran 9 yang ada di halaman 151 ya. Latihan ulangan pelajaran 9, langsung aja kita mulai. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Garis yang merupakan kaki sudut dari sudut PSQ adalah, nah ini adalah sudut PSQ, maka kaki sudutnya itu garis yang membentuk sudut PSQ. Nah ini garis SP dan garis SQ. Jadi yang membentuk, yang merupakan kaki sudut dari sudut PSQ adalah SP dan SQ. Ini SP, ini SQ ya. Nomor 2, nama sudut pada gambar di samping adalah, nah untuk nama sudut teman-teman ingat ya, harus mulai dari ujung sini ya, bukan dari tengah, mulai dari ujung sini TOX, bisa juga diterbalikin XOT ya, teman-teman bisa pilih salah satu, boleh juga tulis dua-duanya ya, bisa sudut TOX atau sudut XOT. Nomor 3, gambar berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Cirinya dia terbuka lebar ya. Kalau yang seperti ini runcing, ini adalah sudut lancip, dan seperti ini tegak lurus, ini sudut siku-siku. Nah, kalau dilihat dari sini sudut tumpul itu adalah sudut 1 dan 4 ya, dia lebih dari 90 derajat, sudutnya terbuka lebar. Lalu nomor 4, besar sudut ABC pada gambar di samping adalah ya, ini ABC. Kita lihat A ini mulai dari nolnya di sini ya, di angka yang dalam. Ini adalah angka skala dalam, ini skala luar. Kalau nolnya di skala dalam, maka kita lihat selanjutnya angka yang di skala dalam. Nah, ini sudut ini berada di tengah-tengah 40 dan 50, berarti 45 derajat besarnya ya. Lalu nomor 5, besar sudut PQR yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah PQR. Kita perhatikan ya, dia garis ini ada di nolnya ada di skala luar, berarti kita lihat angkanya yang di luar terus. Yang di luar tuh yang di sini ya, ini yang di dalam. Nah, luar di sini ya, berarti ini ada di angka 110 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 110 derajat. Lalu nomor 6, besar sudut KLM adalah 180 derajat. Jenis sudut KLM adalah sudut lurus ya. Kalau 180 derajat itu sudut lurus. Lalu nomor 7, sudut berikut termasuk jenis sudut. Nah, ini sudutnya terbuka lebar ya. Ini adalah sudut tumpul. Lalu nomor 8, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam di samping adalah, sudut terkecil itu berarti di sini ya, maksudnya sudut sebelah sini. Nah, untuk jam ini setiap satu langkah, satu angka nih, satu langkah ya, dari 11 ke 12 itu besarnya adalah 30 derajat. Jadi misalnya ada di sebelah sini di angka 10, berarti hitung 2 langkah, berarti 2 kali 30 yaitu 60 derajat gitu ya teman-teman, yang perlu diingat, satu langkah itu 30 derajat. Lalu nomor 9, perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOX 15 derajat lebih besar dari sudut AOB. Besar sudut AOX adalah, sekarang kita lihat dulu besar sudut AOB ini berapa. Nah, ini nolnya di luar ya, skala luar, berarti kita pakai skala luar terus. Nah, AOB ini besarnya 120. Kalau AOX 15 derajat lebih besar, berarti tinggal ditambahkan 120 derajat ditambah 15 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat ya. Lalu nomor 10, besar sudut B pada gambar di samping adalah, teman-teman ingat jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180. Jadi kalau di sini diketahui, ini diketahui siku-siku ya, ada lambang tegak lurus, berarti ini siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. Maka untuk mencari besar sudut B, itu jumlah semua sudut segitiga 180 dikurangin sudut yang sudah diketahui, ini 2 ya, 90 tambah 35
derajat. Jadi 180 dikurang 90 tambah 35, 125. Hasilnya adalah 55 derajat. Jadi besar sudut B pada gambar di samping adalah 55 derajat. Lalu nomor 11, besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah, nah karena dia sama sisi, ketiga sisinya sama panjang dan juga ketiga sudutnya itu sama besar. Berarti untuk mencari besar sudut pada segitiga sama sisi itu jumlah sudut pada segitiga 180 dibagi 3 karena semuanya sama. Jadi hasilnya adalah 60 derajat. Jadi besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat nih ya. Oke, kita lanjut di halaman 152. Nomor 12, besar sudut N pada bangun berikut adalah, ini N ya. Kita ingat kalau segi 4 itu jumlah sudutnya adalah 360. Jumlah besar sudutnya 360. Karena N dan L ini sama, maka cara mencarinya 360 dikurangin sudut yang udah diketahui ya. Kurang 95 dikurang 95 baru dibagi 2. Nah, 360 dikurang 95 dikurang 95 ini hasilnya 170 derajat dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 85 derajat. Jadi besar sudut N ya, ini besar sudut N itu 85 derajat. Lalu nomor 13, diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku. Jika besar sudut Q adalah 30 derajat, besar sudut S adalah, nah karena diketahui P dan R itu siku-siku ya, dan jumlah seluruh sudut segi 4 itu adalah 360, maka untuk mencari besar sudut S itu caranya 360 dikurangin sudut P dan sudut R ya, 90 dikurang 90 dikurang sudut Q 30. Hasilnya adalah 150 derajat. Lalu nomor 14, perhatikan gambar berikut. Besar sudut R adalah, di sini sudut R ya. Ini segitiga, ada tanda ini artinya dia segitiga sama kaki, kedua sisinya sama panjang dan kedua sudutnya sama besar. Jadi sudut P itu besarnya sama dengan sudut Q. Maka untuk mencari sudut R itu jumlah seluruh sudut segitiga 180 dikurangin sudut P 70, sudut Q 70. Hasilnya adalah 40 derajat. Jadi sudut R itu besarnya 40 derajat. Nomor 15, diketahui sebuah segi 4 KLMN dengan besar sudut K sama dengan sudut M dan sudut L sama dengan sudut N. Jika besar sudut L adalah 106 derajat, maka besar sudut K adalah, nah untuk mencari sudut K ini hampir sama seperti nomor 12 tadi ya. Jadi 360 dikurangin karena L dan N sama, berarti dikurang 106 dikurang 106 lalu dibagi 2. Ini hasilnya 148 dibagi 2 sama dengan 74 derajat. Jadi besarnya sudut K adalah 74 derajat ya. Kita lanjut ke bagian B langsung aja. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sudut ya. Kaki sudut PQ dan QR membentuk sudut lurus. PQ dan QR, sudut lurus ya. Ingat teman-teman, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jika besar A sama dengan C sama dengan 35 derajat, nah ini saya tulis ya, A35, B35, tentukan sudut B. Ya, jadi kalau dari sini semua 180, kalau di sini 35, di sini 35, berarti untuk mencari sudut B caranya 180 dikurang 35 dikurang 35. Hasilnya adalah 110 derajat ya. Kita lanjut yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika sudut M dan sudut L sama besar nih. M dan L sama besar, tentukan besar setiap sudut ya. Jadi sudut K ini kita sudah kelihatan ya, ini adalah sudut siku 90 derajat. Lalu untuk mencari sudut M dan sudut L berarti 180, ini jumlah seluruh sudut segitiga dikurangin 90 dikurangin sudut K, lalu karena besarnya sama berarti dibagi 2. 180 dikurang 90 hasilnya 90 dibagi 2 hasilnya 45 derajat. Maka sudut K itu besarnya 90 derajat, sudut M 45, sudut L juga 45 ya.
Lanjut nomor 3, perhatikan gambar berikut, diketahui besar sudut G. Sudut G di sini ya adalah 3 kali sudut F. Tentukan besar sudut G dan sudut F masing-masing. Nah, ini adalah trapesium siku-siku ya. Kita ingat semua segi 4 jika dijumlahkan besar sudutnya itu 360. Jadi kita cari dulu kalau G ditambah ini ditambah F ya. G ditambah F itu 360 dikurang 90 dikurang 90 ya. Sudut G dengan sudut F itu cara mencarinya 360 dikurang H 90 E 90. Jadi hasilnya 180. G tambah F ini 180. Nah, karena G sama dengan 3 kali F, maka untuk mencari sudut F itu 180 dibagi 4. Hasilnya adalah 45. Nah, sedangkan sudut G-nya 3 kali 45, jadi 135 derajat gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Sebuah trapesium sama kaki mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Jika besar salah satu sudut tumpul pada trapesium tersebut 115, tentukan besar sudut lancipnya. Sama kaki itu berarti 2 sudut sama besar ya, sepasang. Satu pasang sama besar sudutnya. Berarti cara untuk mencari besar sudut lancipnya itu 360 dikurang yang sudut tumpulnya 115 dikurang satu lagi 115 karena ada 2 sudut tumpulnya ya. Lalu dibagi 2 karena sudut lancipnya juga ada 2. Nah, 360 dikurang 115 dikurang 115 ini hasilnya 130. 130 dibagi 2 hasilnya adalah 65 derajat. Maka besar sudut lancipnya adalah 65 derajat ya. Terakhir nih nomor 5, ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar di samping, kemudian hitung jumlah besar sudutnya. Nah, di sini saya sudah ukur ya. Sudut A ini 130 derajat, B 130 derajat, C 105 derajat, D 130 derajat, E 130 derajat, dan F 105 derajat. Nah, jika dijumlahkan semua, sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E tambah sudut F itu 130 tambah 130 tambah 105 tambah 130 tambah 130 tambah 105 hasilnya adalah 730 derajat. Oke, udah selesai teman-teman ya pembahasan kita latihan ulangan pelajaran 9 yang ada di halaman 151 sampai 152. Harapan saya teman-teman bisa menyimak benar-benar ya dan memahami materi ini, tidak hanya sekedar menyalin saja ya, tetapi dipahami penjelasannya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.